Mohon bantuan dari Paduka Ratu untuk segera kami bisa mendapatkan harta ataupun uang secara instan. Tak lama kemudian Mbah Min pun ketawa. Paham kalau begitu. Sudah disiapkan untuk tumbalnya. Dibuka dari travel bagnya tadi. Ternyata uang yang begitu banyak. 100 ribuan, 50 ribuan. Kalaupun dihitung kalau penuh banget. Kurang lebih mungkin sekitar 3,7 miliar. Gini aja lah. Sebagai rasa sakit hati, dendam saya. Ya bukannya tega saya. Tolong santet aja, Mang. Kata Robi ke pamannya Sukarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam. Sebut saja beliau adalah Mas Soleh. Mas Soleh sendiri sebagai bos kontraktor menggarap beberapa konstruksi, baik jembatan, bangunan, apapun juga. Beliau itu tinggalnya di daerah Jawa Barat. Mewanti-wanti ke Abah, mohon Bah untuk nama, karakter serta lokasi ini disamarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari Sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tidak lupa Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh Sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel Mengulas Malam. Mudah-mudahan saja segala amal kebaikan dari sobat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kisah yang dibagikan oleh Mas Soleh ini kisaran tahun 2022. Di mana Mas Soleh adalah seorang kontraktor yang dikenal di daerah Jawa Barat, karena beliau sendiri kebetulan ini kalaupun dapat orderan atau DO ini konstruksi yang besar, dari mulai jembatan termasuk terowongan Cisundawu kemarin itu salah satunya. Bangunan-bangun rumah sakit, baik pekerjaan swasta maupun dari pihak pemerintah pun ini Mas Soleh yang biasa garap. Kebetulan Mas Soleh ini punya rekanan bisnis. Sebut saja di sini adalah Mas Robi. Mas Robi pun namanya rekanan bisnis, biasa saling kontak, saling interaksi. Kalaupun ada orderan dari mana tempat, biasa saling mengisi satu sama lain. Mas Soleh dan juga Mas Robi ini sendiri ini usahanya luar biasa. Luar biasa. Setiap tender itu pasti mereka akan dapatkan. Saling bagi-bagilah. Saling bagi-bagi proyek ataupun kerjaan yang mereka akan garap. Mas Robi ini orangnya royal. Heman ke anak buah. Selalu memperhatikan ke setiap karyawannya di mana tempat. Ada namanya di lapangan, kecelakaan. Ya, itu betul-betul dia sangat perhatian sekali. Cepat diatasin.
kebaikan Mas Robi inilah mendapat dukungan dari seluruh karyawannya. Sampai ada salah seorang karyawan, stafnya Mas Robi yang lagi ulang tahun, itu dirayakan secara mendadak, memberikan satu apresiasi. Kebaikan-kebaikan inilah terkadang orang suka memanfaatkan. Kebetulan ini Mas Robi punya rekanan bisnis juga, namanya adalah Mas Iwan. Sama bisnisnya sebagai seorang kontraktor juga. Kalau Mas Iwan memang ini garapannya, segmennya ini yang menengah ke bawah levelnya. Seperti garapan sekolah, kalau ada proyek sekolah, terus juga misalkan ada proyek untuk pengadaan perpustakaan, pokoknya untuk alat-alat kesehatan, alkes, alat-alat kesehatan pun Mas Iwan biasa garap. Namanya perputaran satu bisnis ada saja terkendala. Termasuk yaitu tadi Mas Iwan. Keuangannya ini ada macet di beberapa kliennya. Jadi bukan berarti tidak bayar si klien tersendiri, mundur waktunya. Yang biasanya bayar temponya itu 3 bulan, ini mundur sampai 6 bulan. Bahkan ada sampai 1 tahun. Sementara perputaran uang sendiri dia ini terbatas. Karena Mas Iwan sendiri sedang menggarap satu proyek yang cukup besar kala itu, akhirnya Mas Iwan ya datanglah ke Mas Robi sebagai teman. Rob, lu ada di kantor enggak? Kata Iwan di balik telepon. Ada. Kenapa? Gua mau mampir, Rob, kata Iwan. Ya sudah, mampir aja nanti. Sekalian makan siang jam 12-an. Oke deh kalau gitu. Nah kebetulan Mas Iwan sendiri sebetulnya sih dia tinggalnya jauh di luar kota. Tapi kebetulan karena ada proyekan tidak jauh lokasi dengan Robi. Singkat cerita kisaran jam 12 mau istirahat. Iwan datang dan langsung ke ruangan Robi di kantornya sendiri. Ngobrol menceritakan bahwasanya, Rob, kenapa? Sorry banget nih. Gua ini lagi kesulitan. Kita punya klien perjanjian sesuai MOU itu kan 90 hari jangka waktu pembayaran. Malah dia sendiri sekarang molor. Minta sampai 120 hari. Sedangkan gua punya keuangan, uang kas sendiri, gua tanya ke bagian bendahara ini sudah minim. Nah terus gimana? Ya gua minta tolong nih, Rob, kalau misalkan lu punya, terus terang saja. Karena saya lihat baik di jalan maupun di tempat sekarang kantor nih, kamu katanya lagi punya garapan proyek yang luar biasa gitu kan. Iya betul, kata Robi dengan tenangnya. Butuh berapa kamu ya Iwan? Kata Robi balik bertanya. Nggak gede sih sebetulnya. Karena ini ada beberapa material yang perlu saya belikan mendadak. Ya berapa? Ayo cepat ngomong, kata Robi ke Iwan. 350 juta aja. Oh 350 juta, ya sudah. Nanti gua bikinkan. Mau bayar cash atau gimana? Mau giro gua buka. Udah cash aja, ya udah. Tapi gini ya, sebagai bentuk kepercayaan nih Rob, kata Iwan ini, gua akan titipkan sertifikat rumah BPKB. Saya punya Avanza ke situ. Iwan terus terang aja kan, karena untuk menjaga satu kepercayaan ke Robi sendiri, karena Iwan pun menyadari betul bahwasanya uang yang Robi gunakan ini adalah uang perusahaan juga. Sebagai sahabat teman untuk menjaga saling kepercayaan. Nah, singkat cerita Iwan pun memberikanlah sertifikat rumah yang diamin oleh Iwan. Tidak dicek sama Robi sendiri, main terima aja gitu aja. Cuma diliatin dari handphonenya si Iwan, ini nih, gua punya rumah di sini, ini sertifikat. Nah terus ini BPKB, gua titip aja di tempat lu aja lah, pasti aman. Kapan lu bisa bayar ke guanya?
kata Robi ke Iwan. Gua minta tempo 4 bulan aja lah. 4 bulan udah pasti gua langsung transfer lah ke lu. Oke lah kalau gitu, kata Robi. Singkat cerita, Robi pun langsung telepon ke pihak bendahara. Pihak bendahara datang ke ruangan, masuk, dan dikasihkanlah uang dari pihak bendahara ke Robi, dari Robi ke Mas Iwan. Selesai, Iwan pun balik. Seiring perjalanan usaha Robi, karena luar biasa tadi sebagai seorang kontraktor, waduh, hebat lah, hebat banget. Ya itu tadi, orangnya mudah percaya ke siapapun, nggak pernah punya curiga siapapun juga, siapapun. Sampai keuangan sendiri ada yang pinjam sana sini, dia berikan gitu aja. Pas saatnya waktu perjanjian dengan Iwan, minjemnya Iwan ini kan 4 bulan. Nah 3 bulan kemudian ini Robi sempat telepon, Wan, lo kan punya sangkutan nih 4 bulan, ini gua kan 3 bulan nih gua ingetin nih, lo harus siap-siap. Kata Robi di balik telepon ke Iwan, tenang aja bos, pokoknya 4 bulan itu pasti gua akan transfer. Oke kalau gitu, kata Robi ke Iwan. Perjalanan seiring waktu 1 minggu, 2 minggu, sampai tepat 4 bulan, Robi pun telepon kembali ke Iwan. Namanya hutang, itu wajib untuk ditagih, diingatkan. Karena kalau kita memberikan hutang kepada seseorang tidak ditagih, ya dosa kitanya, dosa. Robi telepon ke Iwan, Wan, lu di mana? Masih di luar bos. Kenapa? Ini udah jatuh tempo loh, perjanjian. Aduh, bentar dulu bos, bentar dulu. Jadi Iwan pun sampai manggil bos juga ke Robi. Itu biasa, namanya orang gitu kan. Biasa namanya orang kalau lagi ada maunya, molor-molor waktu. Pokoknya gue akan bayar. Nah dari situ kok mundur. Sudah 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ditelepon sudah tidak aktif, sampai Robi pun mencari ke alamat rumahnya Iwan sesuai yang sertifikat tadi. Begitu nyampe ke lokasi, ke rumahnya Iwan, itu sudah tidak ada. Rumahnya punya Iwan itu sudah dalam keadaan tertutup dan dikunci semua. Sertifikat yang dijaminkan oleh Iwan ke Robi ternyata setelah dicek ke pihak BPPN itu adalah bodong, sertifikat ganda. Sedangkan BPKB Avanza ternyata itu pun bodong, BPKB duplikat. Pusing Robi sampai grundel. Aduh, gua nolong seseorang malah gua sendiri ya kepentung. Kalau misalkan gak bisa bayar, tinggal ngomong aja, jangan begini caranya. Di telepon sudah gak aktif, malah nomor gua sendiri diblokir. Ngomel-ngomel seperjalanan sampai balik lagi ke kantornya. Namanya seseorang, bos besar apapun juga, namanya uang perusahaan itu kan tetap harus dimanage sedemikian rupa. Bukan berarti Robi yang sudah miliaran omsetnya, terus gara-gara uang 350 juta dia sendiri gak enak makan, gak enak minum, bukan ke situ. Tapi ini menyangkut masalah keuangan, cash flow. Ini harus betul-betul jaga. Kesel, manusiawi, wajar sobat. Seseorang datang minta tolong, ditolongin, tapi apa yang terjadi? Timbul kekesalan, kekecewaan. Robi pun singkat cerita mainlah ke pamannya, yaitu Pak Karsa. Nyampe ke Pak Karsa, ketuk pintu, masuk. Mang, oh iya, kenapa Rob? Sini masuk. Masuk, gak lama Pak Karsa kebetulan itu ada temennya lagi ngobrol, sebut saja dia itu Kang Usman.
Nah, Pak Karsa sendiri sebagai paman dari si Robi itu nanyakan, kenapa kamu kok muka kusut kayak begituan, kayak kesel. Nggak lama kemudian Robi baru bercerita, Mang, saya tuh terus terang saja, usaha saya ya alhamdulillah Mang, lagi bagus sekarang ini. Proyek lagi berjalan, tidak ada halangan. Cuma ini kembali, teman saya, padahal itu udah deket banget loh. Siapa namanya? Itu si Iwan. Pinjam duit, janji 4 bulan. Memang sih berikan jaminan, sertifikat dan BPKB, ternyata bodong semua. Dan sekarang malah nomor HP saya pun diblokir sama dia. Dicari nggak ada. Ya kesel saya. Kecewa saya terus terang. Terus maunya gimana? Gini aja lah, sebagai rasa sakit hati, dendam saya, ya bukannya tega saya, tolong santet aja Mang. Kata Robi ke pamannya itu Karsa. Obrolan Robi dan Karsa sebagai pamannya, kebetulan kan di situ ada temennya Karsa, yaitu Kang Usman. Nimpalin. Robi, ya kenapa Kang? Gini, daripada sekarang kamu nyantet mematikan seseorang, rugi buat kamu, rugi. Terus maksud Mang gimana? Udah gini aja, Mang punya salah seorang spiritual, dulu pernah nganter seseorang. Nah gini aja, udah sekarang kita lakukan jual musuh. Jual musuh gimana maksudnya? Robi balik bertanya lagi ke Kang Usman. Tumbal rasa sakit hati kamu itu sendiri nanti akan terbalaskan. Kita santet. Tapi dari hasil itu kamu pun pasti akan meraih hasil dari jual musuh tadi. Kata Usman menjelaskan ke Robi. Robi terdiam, bingung, dia nggak paham hal itu. Udah gini aja, Kang Karsa nyampaikan lagi, nimpalin. Udah Rob, apa yang tadi dijelaskan oleh teman Mamang, ya si Usman tadi, udah ikutin saja. Kita ambil yang terbaiknya. Kebetulan teman Mamang sendiri, ini Usman, ya biasa bergaul hal-hal dunia spiritual seperti itu. Setidaknya dia kan paham lah dunia begitu. Pokoknya Robi nanti rasa sakit hati terbalaskan, uang pun nanti akan kamu dapatkan. Udah selesai begitu saja. Setelah dijelaskan sama Karsa dan Usman, Robi pun paham. Singkat cerita, keesokan harinya ini mereka bertiga ini sepakat untuk mendatangi, namanya itu Mbah Min, di daerah pantai. Sudah dikenal lah. Kebetulan Kang Usman sendiri pernah mengantar seseorang. Jadi untuk media ritualnya dia sudah tahu. Sudah tahu. Dari mulai ayam jago yang besar itu warnanya hitam semua. Minyak, dari mulai minyak keletik, minyak melati, minyak misik sampai minyak gaharu itu lengkap sudah. Sesaji segala macam lengkap. Pendupa kemenyan. Termasuk yaitu tadi. Sampai Kang Usman pun membawa rangsel. Rangsel besar. Kayak mau piknik Kang Usman tuh. Makanya Karsa dan Robi pun nanya, ini mau piknik lu bawa tas gede banget katanya. Wah tenang. Pokoknya mah kita datang ke sana ke Mbah Min, permasalahan selesai tuntas beres kata Mbah Min mah. Kata Usman ke Karsa. Singkat cerita sampailah ke tempat atau lokasinya Mbah Min. Mbah Min memang dukun paranormal. Dia membuka baik di media sosial maupun selebaran segala macam dikenal. Dia buka praktek terang-terangan. Terimanya apa? Santet, pesugihan, judulnya di situ. Sampai di medsosnya sendiri
Mbah Min termasuk di selebaran kertas itu sendiri memberikan motonya. Memberikan solusi yang tepat guna untuk mendapatkan satu kekayaan. Waduh, itu secara instan. Luar biasa, moto itu sendirilah menyebar kemana-mana. Bukan hanya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke daerah Sumatera. Pasiennya Mbah Min, termasuk Kalimantan, Sulawesi pada datang. Ngantrinya luar biasa. Selain Tok Margoto, istimewa. Sampai Usman, Mangkarsa, dan Robi Putih menunggu. Pada panggilan berikutnya, akhirnya jumpalah dengan Mbah Min. Robi dan Karsa sih baru tahu perawakan Mbah Min, ternyata dia sudah sepuh. Rambutnya pun ini sudah beruban. Jenggotnya ya kurang lebih segini lah, udah putih, kumis putih, kurus tinggi. Pakaian pakai hitam, terusan juga pakai pangsi, pakaian hitam. Ya pakaian jadul lah. Ini diikat pakai kain batik seperti itu. Nah, kebetulan karena Usman ini pernah kenal dan pernah bawa salah seorang pasien ke Mbah Min, langsung Mbah Min nyampa. Ada apa lagi nih? Nah Usman, ini sewu Bah. Ini saya bawa temen saya, ini Karsa sama Robi ini. Kebetulan ini keponakan Bah. Kalau kun Karsa di teman saya. Iya, kata Mbah Min, mengiyakan apa yang disampaikan oleh Usman. Maksud tujuan ada apa ini? Ya kalau maksud tujuan seperti biasa lah Bah. Apa yang Abah sebarkan di medsos maupun selebaran, memberikan solusi Bah untuk harta kekayaan secara cepat, secara instan. Setelah itu Mbah Min pun sudah memahamin dan menanyakan lagi ke Usman, terus kamu sendiri gimana? Kalau kemarin kan cuma sebatas ngantar-ngantar gitu saja. Kata Mbah Min ke Usman, ya sudahlah Bah, ini rencana yang punya hajat sebetulnya si Robi. Cuma karena kita yang ngantar juga ya bokatan bae Bah, oleh bonus, kata Usman. Setelah begitu, karena ternyata Usman, Karsa, dan Robi pun sepakat untuk mendapatkan satu kekayaan. Harapannya seperti itu, secara instan melalui ritual yang dijembatani oleh Mbah Min. Kebetulan itu jatuh pada hari Selasa sore. Karena ritual di tempat Mbah Min itu sendiri adalah ada waktu-waktu tertentu. Rebo Kliwon. Jadi malam Rebo Kliwon. Nah, singkat cerita, sepakat mereka sudah melengkapi berbagai macam sesaji untuk persembahan siluman pesugihan Nyi Randa Kuning tadi. Maka pas kisaran jam 11-an lah, karena dari tempat prakteknya Mbah Min ke guha yang ada di pinggir pantai sendiri butuh waktu ke situ. Perjalanannya Mbah Min kebetulan ada motor juga di situ, bawa 2 motor dibonceng lengkap, nyampe di pinggir pantai, sesaji segala macam dibawa sama Usman dan Karsa. Mbah Min di depan, masuklah mereka ke salah satu pintu gua yang ada di pantai. Jadi Mbah Min sendiri masuk, diikutin oleh Usman, Karsa, dan Robi di belakangnya. Setelah masuk, memasukin pintu guha, ada rasa keanehan yang dirasakan oleh Robi kala itu. Namanya malam hari di pantai, yang tadinya pantai sendiri itu tenang begitu saja, angin pun juga sepoi-sepoi gitu, kok tiba-tiba anginnya itu kayak kenceng banget. Itu baru masuk pintu gua aja, sampai rasa dinginnya
angin tersebut menembus ke tulang sumsumnya Robi. Gak lama masuk mereka di depan. Begitu masuk di tengah guha, itu ada semacam altar buat persembahan. Ada bekas sesaji, bekas kemenyan, segala macam lengkap. Ada kendi, ada juga degan. Semua sesaji dilengkapin, termasuk yaitu tadi yang khususnya kain tali pocong. Jadi memang sudah dipersiapkan semua. Walau alam ini Usman dapat dari mana kain tali pocong tersebut. Yang penting kain pocong aja ke situ, kata Usman. Sampai aja. Bahmin membakar kemenyan pendupa sambil membacakan mantra-mantra. Robi ada di sebelah kanan, Karsa di belakang, di tengah. Terus juga Usman ada di sebelah kirinya Bahmin. Satu hari terlewatin. Begitu mau masuk ke hari kedua, di malam kedua, masih dalam kondisi di dalam guha. Apa yang terjadi? Ombak tiba-tiba membesar, menghantam ke guha. Duar sampai 3 kali. Merinding banget sampai airnya pun ini mulai mau masuk. Hampir mau masuk. Robi, Karsa, dan Usman pun mulai takut. Takut kelem itu si guha yang di situ. Padahal memang di pinggir pantai. Takut kelem. Gak lama kemudian terus ritual dilakukan oleh Bahmin. Gak lama Bahmin kerasukan satu sosok makhluk, yaitu penguasa siluman Nyi Randakuni. Plus masuk ke tubuhnya Bahmin tadi. Ya sebagai media atau mediumisasi. Gak lama kemudian Bahmin pun menyampaikan, ada apa kalian datang ke tempat kami di sini, hei manusia? Kata siluman yang masuk ke tubuhnya Bahmin tadi. Bertiga sepakat. Ampun Paduka Ratu, kami di sini mohon bantuan dari Paduka Ratu untuk segera kami bisa mendapatkan harta ataupun uang secara instan. Tak lama kemudian Bahmin pun ketawa. Paham kalau begitu. Sudah disiapkan untuk tumbalnya, kata sosok yang masuk ke Bahmin tadi. Oh, sudah disiapkan. Setelah selesai begitu, gak lama kemudian Bahmi pun baru sadar. Baru sadar, dia langsung seperti ini. Bahmi malah balik bertanya ke Robi, Usman, dan juga ke Karsa. Tadi gimana? Kayak bingung Bahmin tuh, pada dukunnya dia. Dukun bingung. Enggak bah, tadi abah kayak kerasukan bah. Dia nanya ke saya, ke bertiga tuh, mau apa maksud dan tujuan, saya jelaskan. Nah terus harus ada tumbal, kata makhluk tadi yang masuk ke abah. Oh ke situ. Itu tolong ayamnya, ayam ke sini kan. Oh ayam ini ayam jago, iya ayam jago. Bahmin nyampaikan, potong bagian sayap sebelah kanan. Kaget Robi, kaget. Biasa motong ayam kan di leher, kok ini seperti ini. Kekagetan Robi tadi pun terbaca oleh Bahmin. Kerjakan itu, cepat. Gak lama dipotonglah bagian sayap, dipotong sampai putus. Darah ayam itu sudah disiapkan batok kelapa di situ. Jadi batok kelapa disiapkan, darah ayam sendiri langsung diwadahin sama batok kelapa. Gak lama darah sudah masuk semua, ayam pun lama-lama sampai mati.
ayam mati langsung ditaruh di tempat sesaji tadi. Bahmin nyampaikan, sini batok kelapa yang ada isi darah tadi. Batok kelapa diserahkan oleh Robi ke Bahmin. Kita tahu Bahmin memegang di dua tangannya sambil baca mantra. Nggak paham mereka sendiri baca mantra apa. Setelah selesai itu Bahmin menyuruh kepada Robi, Usman, dan Karsa, minum darah ayam ini sendiri. Bertiga kaget. Bertiga pada kaget. Tapi karena ini adalah proses ritual mau tidak mau. Karena ada satu keinginan, ada maksud supaya apa? Harta ataupun uang yang didapat itu supaya cepat ataupun instan. Sepakat diminum sampai habis oleh bertiga. Ada rasa pengen muntah segala macam, tapi ya ditahan-tahan. Lolos ceritanya. Nah, lama kemudian waktu terus berjalan, selesai ritual, nggak tahu apa yang terjadi. Ada bunyi semacam kayak petasan, tapi gede banget. Di dalam gua tadi. Di dalam gua. Pada kaget. Bertiga, termasuk Bahmin juga kaget. Nggak lama apa di sebelah kanan itu ternyata ada tumpukan uang. Kebetulan Usman memang sudah mempersiapkan dari awal. Membawa tas besar. Kayak travel bag itu. Itu sudah ada di situ. Blak. Nah, Pak Karsa, pamannya Robi, ini bukan uang yang didapat. Ternyata tosan aji, bahannya itu kuningan, kecil, tapi bentuknya bagian bawah itu semacam kayak semar. Dipegang, ini apa ini? Udah dipegang gitu aja. Sedangkan Robi yang maksud, yang punya hajat kan Robi. Usman kalau Karsa kan hanya pengantar. Tapi ini apa yang didapat? Nggak tahu, di sebelahnya kanan, di sebelah batu ini uang 100.000. Dilihat, wah apa ini? Di gini antara jelas dan enggak maklum di dalam gua. Apa ini? Ya udah dibawa aja. Nah, keesokan hari selesai, Bahmin dan ketiga kliennya itu langsung pada keluar. Sesaji sih disimpan aja di situ, pulang aja. Nyampailah ke rumah Bahmin. Ditanya, kamu dapat apa Usman? Kata Bahmin, ini bah, dibuka dari travel bagnya tadi. Ternyata uang yang begitu banyak, 100 ribuan, 50 ribuan. Kalaupun dihitung kalau penuh banget, kurang lebih mungkin sekitar 3,7 miliar. Luar biasa. Sedangkan Mang Karsa, pamannya Robi, ditanya, kamu dapat apa? Kata Bahmin, oh kula sih dapat ini bah. Dilihat, itu adalah tosan aji sebagai alat pantek untuk kedijayaan. Bahmin baru nanya ke Robi, kamu dapat apa, Cung? Oh, kulo sih dapat ini, bah, cuma selembar. Tuh, ternyata uang 100.000. 100.000. Bahmin menyampaikan, itulah rezeki yang diberikan oleh Nyi Randa Kuning. Bentuk persembahan kalian bertiga ini sudah diterima. Bahmin ini menjelaskan kepada ketiganya tadi. Ke Robi, ke Usman, dan juga ke Karsa. Ingat, kalian bertiga jangan pernah menyebut asma Allah. Yang pertama. Yang kedua, Usman, uang yang ada di travel bag kamu atau di tas kamu, yang tadi jumlahnya kurang lebih sekitar 3,7 miliar, jangan dibagikan dulu. Tunggu 1 minggu. Tunggu 1 minggu.
Terusan juga untuk kamu Karsa, Tosan Aji sebagai media untuk kedikjayaan tolong dirawat, dijaga. Setiap malam Jumat Kliwon itu kamu harus kasih minyak latte dan dibungkus kain warna putih. Setiap malam 1 suro kamu harus datang ke sini untuk melakukan penyepuhan. Cukup gitu aja. Ya. Singkat cerita mereka pun langsung pamitan, mahar diberikan, baru mereka pulang. Selama dalam perjalanan kebetulan yang bawa mobil yang nyetir itu adalah Robi. Nah, pamannya yang ada di sebelah yaitu Karsa pun nanya, "Robi, kok kamu sih kayak bingung gitu?" Kata Karsa ke Robi. Robi pun jawab, "Iya mang, saya tuh nggak tahu ya. Di dalam gua tadi cuma 100.000. Terus terang aja, ini saya kepikiran dalam perjalanan uang cuma sisa 250 ribuan di dompet tuh. HP ketinggalan, padahal banking di situ. Sampai ATM juga semua ketinggalan. Oh, nggak tahu gimana ini tuh ya. Nyampe nih enggak gitu kan. Padahal buat ritual semua kan dari saya semua." Kata Robi ke pamannya Karsa. Usman nimpalin dari belakang. "Udah, perihal itu mas gampang. Makan, transport, pokoknya akomodasi segala macam saya bawa, tenang. Dan itu yang uang 100.000 ya Robi, itu yang disebutnya adalah uang bibit. Nanti kamu pakai apa aja, jangan kaget nanti." Dijelaskan seperti itu ya, karena bensin sudah mulai mepet. Masuk ke pom bensin, diisi, perjalanan. Alhamdulillah mereka bertiga pun nyampe ke rumahnya Karsa. Usman yang bawa uang 1 koper itu pun tidak bisa dibagi seketika, harus didem dulu kurang lebih sekitar 1 minggu. Dibawalah uang sama Usman. Robi pun pulang. Waktu berjalan 1 minggu, namanya manusia ya, itu kan sama-sama lagi butuh. Robi telepon ke Karsa. "Mang, iya gimana? Itu teman Mamang si Usman gimana? Udah datang belum?" Maksudnya, iya maksudnya udah datang ke rumah belum? Itu kan uang yang kemarin kita dapatkan toh. Itu kan dari dia, masih ada di tangannya dia kan. Udah coba aja kamu kesini. Robi pun dipanggil sama Karsa, datang ke rumahnya. Ditelepon, ternyata Usman itu nggak ngangkat telepon sama sekali. Penasaran, dicari ke rumahnya pun setelahnya sudah nggak ada. Ternyata Usman itu raib begitu saja. Seperti biasa, Robi ini melakukan aktivitas di kantornya, melakukan aktivitas. Pasca lakukan ritual itu, proyeknya ya, tender berhasil terus, proyeknya terus-terusan. Dan yang jadi penasaran dia perihal uang tadi 100.000, sampai sempat dibelanjakan. Padahal cukup sih uang dia sendiri. Tapi apa yang terjadi? Begitu dibelanjakan ke salah satu tempat beli rokok, hanya beli rokoknya 25.000. Kembalian 75.000. Ternyata apa? Rokok dapat, kembalian 75.000 dapat, uang yang 100.000 kok bisa balik lagi ada di dompetnya si Robi. Seperti itulah terus Robi lakukan. Lama kelamaan ya memang keenakan buat Robi. Tapi apa yang terjadi sobat? Apa yang terjadi? Robi semacam kena penyakit sindrom. Lupa, melupakan, dilupakan, dan ada bahasa terlupakan. Robi ternyata ini memiliki penyakit sering lupa.
Sering lupa. Padahal masih muda. Kayak pikun. Nah, dari uang bibit itulah dia terus dikembangbiakan. Seiring perjalanan waktu, setahun, 2 tahun. Kalaupun pamannya Karsa, itu kan setiap tahun sekali sipuh tosan ajinya ke Mbah Amin tadi. Karsa pun luar biasa. Dengan punya kedikjayaan, dia pun menjadi seorang preman. Penjaga sesuatu lah, bar segala macam. Luar biasa keuangannya pun, hebat. Nah, seiring perjalanan terdengarlah satu kabar. Bahwasanya si Iwan yang pernah dicari-cari oleh Robi karena punya hutang tadi, ternyata dapat kabar ke telinganya dia meninggal di salah satu proyek ataupun kerjaan yang sedang dia lakukan. Meninggalnya Iwan pun terus terang saja ini kondisinya sangat mengenaskan. Tidak wajar. Kondisi mayatnya Iwan ini sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya ini menghitam. Sampai kulitnya pun ini mengelepuh. Seperti kebakar. Padahal memang tidak ada bakaran apapun juga di lokasi proyek tersebut. Kebetulan anaknya ada juga di lokasi, dikasih tahu sama pemborong, sama mandor di situ, samperin, kaget. Pada ngumpul semua, kaget, dibawa langsung ke rumah. Anaknya Iwan yang sudah almarhum tadi ini adalah Rian. Kebetulan memang kerjaannya satu proyek lah dengan bapaknya, supaya ada satu regenerasi ke depan. Bawa mayatnya bapaknya itu ke rumah ke situ. Nah, ditemenin sama CS-nya Rian tadi. Sebut saya itu si JJ. JJ sedikit ngerti lah hal-hal seperti itu. Melihat kondisi mayat bapaknya si Rian, yaitu Pak Iwan tadi, JJ nyampaikan, "Yan, ini ada yang gak beres kayaknya, Yan." Kata JJ ke Rian, "Maksud lu gimana?" "Enggak, gua mau tanya dulu, bapak lu sakit enggak? Punya riwayat sakit enggak?" Kata JJ ke Rian, "Enggak ada. Bapak saya pagi-pagi seperti biasa, sarapan segala macam dengan saya sendiri. Kondisinya segar bugar kok, enggak pernah mengeluh penyakit apapun juga, enggak pernah selama ini." Kata Rian ke JJ. Nah, ini kalau saya perhatikan ini ada yang enggak wajar. Coba kamu tanyalah ke siapa, orang-orang mengerti, orang pintar atau siapa. Kata JJ ke Rian. "Udah kalau begini mah saya terus aja nggak paham seperti ini. Tolong kamu kasih tahulah alamat di mana orang pintar tersebut." Setelah ada selesai, mayat Iwan pun dipulasara sebagaimana mestinya, sebelum dimakamkan. 7 hari pasca kematiannya Pak Iwan, Rian pun mencari JJ. Menindaklanjuti apa yang pernah disampaikan JJ perihal kematian misterinya bapaknya itu Iwan. Dikasih alamat. Rian datang ke salah satu dukun. Dukun nyampaikan setelah dilihat foto almarhum Bapak Iwan dari HP, dukun pun langsung, "Mas Rian, ternyata dari hasil penerawangan Abah sendiri, bapak kamu ini meninggal sebagai tumbal pesugihan jual musuh." Kaget Rian, kaget sekali. Begitu dijelaskan oleh salah seorang dukun tadi. "Bah, gimana kalau begini caranya, Bah? Saya harus balas dendam. Siapa Bah yang telah melakukan kejahatan kepada orang tua saya?" Kata Rian mendesak ke dukunnya tadi. Gak lama karena desakan dari Rian ke salah seorang dukun, diberikan, "Ya sudah, kamu lakukan ritual." Ritualnya di mana? Ya udah di sini aja, nggak apa-apa, di kamar khusus tuh yang bapak punya. Ritual dilakukan oleh Rian.
Jadi si Rian ini akan membalaskan dendam kepada si Robi. Begitu mantra-mantra dibacakan oleh dukun yang diminta bantuan oleh si Rian tadi, angin dirasakan begitu kencangnya sampai pintu kamar tempat ritualnya Badu Kupu sampai terbuka sendiri. Pras. Angin tersebut masuk dan berputar-putar di kamar ritualnya Badukun. Ternyata hadir puluhan sosok siluman yang bikin kaget Rian dan juga Badukun tadi. Kepalanya itu seperti serigala. Badannya atau tubuhnya itu seperti manusia biasa. Ternyata siluman tadi adalah yang menjaga, yang memprotek si Robi. Ada kurang lebih sekitar 1001 yang menjaga, yang memprotek Robi. Mbah Dukun yang diminta bantuan oleh Rian itu mental dengan sendirinya. Sampai muntah darah. Rian, apa yang terjadi? Dicekik lehernya, tubuhnya pun dicabik-cabik. Dicabik-cabik. Sampai meninggal di tempat ritualnya Badukun tadi. Sesaji yang ada di tempat dukun, di tempat ritualnya itu berantakan semuanya. Hancur berantakan. Singkat cerita sobat, sepeninggal Rian segala macam, Robi ya, karena harta semakin melimpah, rumah pun wadah di perumahan elit beli sana sini, mobil nambah, proyek semakin lama semakin terus-terusan banyak order ganti, sampai dia pun ada rasa panggilan, pengen ke tanah suci, ke kota Makkah. Bisa dibayangkan sobat, uang hasil ritual melalui jalur sesat ini pingin berangkat ke tanah suci. Ya sama dengan juga bohong. Dan ini pun terjadi. Merasa uangnya sudah banyak segala macam, terbersit di pikiran dan hatinya itu pingin umroh. Pingin umroh. Daftar segala macam, pas waktunya umroh mau berangkat, masuk baru ke asrama haji loh, ke salah satu biro travel, memang kumpul di asrama haji di situ. Robi ini lupa apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Dukun tadi, yaitu Mbah Min yang dipantau. Jangan pernah mengucap kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi boleh dikatakan dia itu harus murtad. Lupa. Begitu mengucapkan Allah, 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 apa yang terjadi? Robi badannya, seluruh badannya itu seperti terbakar. Histeris di asrama haji tersebut. Histeris dengan matanya sendiri, ini hampir mau pecah bola matanya, keluar dari telinga kanan dan kiri itu mengeluarkan darah, tetesan darah. Dari hidung keluar tetes darah sampai lidahnya pun menjulur, sangat mengenaskan. Tiba-tiba seluruh kulitnya ini pada mengelupas semua, memerah mengelupas. Semua calon jamaah yang akan berangkat umroh itu semua pada kaget. Alhamdulillah di situ ada seorang mutawif yang akan memimpin perjalanan umroh tadi. Pak Haji Hasan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Ternyata apa yang terjadi? Robi, Allah telah lupakan dia. Karena dia telah melakukan hal yang sesat.
dia telah murtad, telah menyekutukan Allah, Allah laknat dengan siksaan seperti tadi, meninggal. Ustadz Hasan yang ada di situ sebagai mutawib, dia ya memang memahami arah situ. Dan ini dijadikan satu pelajaran. Pak Ustadz Hasan nyampaikan kepada seluruh jamaah di situ, tolong hati-hati bila mana kita akan berangkat ke tanah suci, umroh maupun haji, uangnya atau harta yang kita dapat itu harus betul-betul bersih. Ini yang terjadi. Robi pun gagal untuk berangkat umroh ke tanah suci. Mayatnya pun dibawa, dimakamkan begitu saja. Sedangkan pamannya Karsa yang mendapatkan Tosan Aji sebagai media untuk kedikjayaannya, lama-lama energi yang ada di media tadi, di keris ataupun Tosan Aji ini, khodamnya mulai menurun. Sampai apa yang terjadi? Karsa meninggal juga. Dan tragis juga. Karena apa? Tosan Aji yang pernah dia dapatkan di gua tadi, ini menghantam membalik ke dia. Karena dia lupa melakukan ritual atau penyipuhan. Ternyata makan ke badannya sendiri. Itu ke situ. Robi meninggal, pamannya Karsa juga meninggal, termasuk Iwan menjadi korban dan juga anaknya Rian. Sedangkan Usman wallahu alam, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil intisari dari kisah yang dibagikan oleh Mas Soleh tadi, di mana seseorang yang memiliki sangkutan hutang piutang ini, tolong jangan sampai melupakan. Kodrat manusia dilupakan, melupakan, terlupakan ataupun melupakan. Hati-hati. Allah maha segalanya, Allah tidak pernah tidur, Allah maha tahu. Kita yang pernah hutang, tolong segera dibayar. Mohon maaf atas segala kehilapan yang Abah ceritakan di kesempatan malam hari ini. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.